Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah, masih di SAP Room. Mohon maaf ya teman-teman karena saya jarang upload, karena sekarang ya biasalah. Nah sekarang saya upload lagi. Nah sekarang saya kan banyak yang nagih nih membuat cairan Chrome-nya. Tadinya saya gak akan dibikinin videonya sih. Nanti saya kalau misalnya ada yang beli paket saya arahkan saja gitu tadinya. Tapi ya banyak ya permintaan, jadi saya bikinin aja ya. Nah ini adalah tutorial membuat cairan chrome electroplating untuk dekoratif chrome ya teman-teman ya, atau chrome kilap. Nah di sini ada chromic acid. Chromic acid ini takarannya 200 sampai 250 gram per liter. Nah ini ada asam sulfat atau sulfuric acid. Ini takarannya 2 mili lah per liter. Jangan terlalu banyak karena nanti akan terbakar kalau misalnya terlalu banyak. Efek terbakar itu biasanya mengelupas, kalau enggak kayak pelangi. Nah ini antimis atau anti bau chrome. Nah ini fungsinya untuk menangkap uap yang ditimbulkan oleh reaksi dari proses chrome itu, supaya tidak supaya tidak keluar lah. Jadi ini nanti si cairan chrome-nya berbusa kuning teman-teman, sehingga tidak terjadi uap yang ke udara, sehingga meminimalisir bau chrome itu sendiri, karena ini kan lumayan menyengat. Dan fungsi lainnya yaitu anti kabut juga. Kan suka ada yang tanya ke saya, chrome-nya kabut gimana. Ini antimis kerjanya kalau misalnya kabut, sama katalis. Nah ini katalis super teman-teman ya. Ini fungsinya untuk mempercepat reaksi dan untuk membantu menimbulkan efek kebiruan pada proses chrome. Oke, di sini sekarang saya akan praktekkan ya teman-teman ya. Pertama-tama kita masukkan asam sulfat ke dalam air. Ini airnya air panas. Kalau misalnya di bak gede itu teman-teman tinggal masukin air ke bak, pasang pakai heater kaca atau heater untuk kimia lah ya, yang pernah ada di video nikel, pembuatan cairan nikel. Nah yang kayak gitu tunggu sampai suhunya 50 derajat. Kalau nggak 40 derajat baru kita masukkan asam sulfat 2 mili. Ini pipet 3 mili. 2 mili aja teman-teman asam sulfatnya, jangan terlalu banyak. Hati-hati ya teman-teman ya, selalu pakai sarung tangan. Tuh, ini asam sulfat kena air seperti ini teman-teman. Kita aduk dulu. Serasa udah aduk rata, baru kita masukin chromic acid, bahan baku utama dari cairan chrome. Kita masukin perlahan aja teman-temannya. Ini karena tangan saya yang satu pegang kamera, harusnya sambil diaduk sambil dimasukin. Aduk sampai merata, sampai larut semua cairan chrome-nya. Larutan chrome-nya aduk, kita masukin semua aja. Kalau misalnya panas ini cairannya gampang larutnya. Ini kalau cairan chrome. Dingin juga sebenarnya gampang, soalnya ini sifatnya gampang larut kalau di chrome. Terus aduk sampai rata. Loh, ini sebenarnya teman-teman baunya menyengat, jadi hati-hati ya. Pakai masker, pakai sarung tangan, pokoknya harus safety lah. Ini ke tangan, kalau misalnya udah kena tangan hilangnya agak susah teman-teman, nanti kuning. Malu kan nanti kalau ngebuburit tangannya kuning.
Setelah itu biar kita lagi proses pembuatan cairan krumnya mengurangi bau, kita tambahin lagi ini aja antimis. Ini antimis ini jangan terlalu banyak teman-teman. Ini tapi beda-beda. Ini kan produk yang dari saya. Kalau produk yang dari saya itu saya pakainya 2 mili aja. 2 mili per liter. Karena pekat teman-teman. Ada yang pakai 5 mili, ada yang pakai 10 mili. Gimana produknya teman-teman ya? Kalau punya saya cuman 2 mili per liter. Antimis nanti dia akan efeknya berbusa teman-teman. Berbusa kuning. Anti kabut. Pas proses itu jadi si reaksinya kan kalau misalnya nggak pakai antimis atau anti bau, nanti dia kayak asap gitu ya, kayak apa ya reaksi lah, menguap gitu. Nah kalau misalnya antimis nanti si uapnya itu diredam oleh busa itu tersebut teman-teman, jadi ditangkap, jadi nggak akan menimbulkan bau. Baunya itu ketangkap sama busa-busanya itu ya, dapat minimal sekali baunya bagus, dan juga anti kabut. Nah sekarang kita masukkan katalis krumnya. Nah ini katalis krum sama juga, ini katalis krum produk saya ya, untuk katalis super namanya. Ini untuk menimbulkan efek kebiruan. Biasanya kan kalau misalnya proses krum, banyak teman-teman yang tanya ke saya, kok warnanya masih kuning, kok warnanya kabut, kok warnanya tidak ada birunya, ada yang putih biasa gitu. Ya karena itu salah satunya ini katalis dan kekurangan kromik acid tadi teman-teman. Kalau krum ini sebenarnya lebih banyak kromik acid itu lebih bagus sebenarnya. Teman-teman minimal itu 200 gram per liter, maksimalnya mau 500 gram per liter juga nggak apa-apa, lebih bagus. Cuman kan kita memikirkan biaya produksi juga teman-temannya. Kalau misalnya kita pakai setengah kilo per liter ya, kita harus mengocek modal lebih banyak. Jadi ya sedang aja lah, 200, 250 atau enggak 300 gram per liter, begitu teman-temannya. Nah sekarang kita katalis yang dari saya ini teman-teman kasih 10 mili per liter. Fungsinya untuk mempercepat reaksi supaya reaksinya itu cepat dan dapat jadi memakan arus yang sesuai, yang ideal. Ini pas banget teman-teman, katalis super ini sama antimis ini cocok banget. Dia saling bekerja sama lah, kalau ini mah join. Dah, ini udah 10 ml per liter, kita aduk. Nah ini udah jadi teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman udah paham ya teman-temannya. Saya jelaskan sekali lagi biar teman-teman tambah paham. Kromik acid ini lebih banyak lebih bagus, minimal 200 gram per liter. Nah ini asam sulfat atau enggak sulfurik acid, ini jangan terlalu banyak, 1 mili atau 2 mili per liter. 2 mili lah teman-teman, 2 mili per liter. Antimis yang dari saya ya, 2 mili per liter juga. Nah kalau katalis super ini 10 mili per liter teman-teman. Ini katalis 15 mili atau 20 mili per liter juga nggak apa-apa. Cuman katalis ini biasanya itu pemakaiannya seperti brake thinner di nikel teman-teman, antimis sama katalis ini. Kalau misalnya antimis ini ciri-cirinya gimana caranya, bagaimana mengetahui cara menambahkan antimis dalam cairan krum? Ya busanya udah sedikit, udah berarti tinggal tambahin antimis. Busa kuningnya itu udah sedikit, kira-kira berkurang lah, tambahin lagi antimis. Kalau misalnya
si reaksinya, kalau misalnya katalis gimana, kalau misalnya si reaksinya itu kurang cepat, sebelum tambah antimis, maaf teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau misalnya reaksinya kurang, teman-teman bisa tambah reaksinya kurang, terus busanya kurang, teman-teman tambah katalis dulu. Kalau buat nama cukup 5 ml per liter. Kalau misalnya masih tetap busanya kurang, udah ditambah katalis, baru tambah antimis. Tambah aja 1 ml per liter lah. Misalnya 100 liter ya tambah 100 ml antimis gitu. Pemakaiannya gitu seperti brake-tanner di nikel. Biasanya itu kalau misalnya reaksinya kurang, busanya sedikit, itu kurang kilapnya, terus banyak kabutnya, makanya pakai anti kabut atau anti bau, antimis sama katalis. Nah di situ ya teman-teman ya. Ya mungkin begitu aja. Tadinya mau saya tes langsung, cuman ini saya traponya lagi udah dikirim kemarin, yang trapo yang buat ngetes di Baksus 50 liter, sama trapo yang besar saya juga lagi di servis. Nanti di next video lah saya akan tutorial cara ngekrum yang sebenarnya teman-teman ya. Kan kalau kemarin itu saya tutorialnya cuman di bak yang 5 liter untuk kapasitas belajar aja, itu mungkin ya hasilnya kurang maksimal karena bendanya kecil-kecil, kita kurang puas ya teman-teman ya, bendanya cuman bisa yang kecil-kecil. Nah sekarang alhamdulillah saya sekarang udah ada cairan 150 liter nikel, udah bagus, chrome juga udah bagus ya, udah komplit semua lah. Saya tinggal nunggu trapo saja, mungkin hari Sabtu traponya beres di servis. Nanti hari Minggunya saya akan tutorial, membuat video tutorial ngekrum bahan dari part motor yang agak gede lah, kayak bak mesin, kalau enggak apalah arem apa, nantilah gampang teman-teman ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Kalau misalnya ada yang mau membeli antimis dan katalis dari saya silahkan. Nanti saya simpan kontak WA sama IG di deskripsi. Bisa, ini saya jual per liter, bisa ini per liter teman-temannya. Ini saya jual bisa per 500 ml. Chromik acid jual, pokoknya semua produk saya jual. Produk untuk electroplating chrome, dekoratif chrome saya jual, mulai dari nikel sulfat, boric acid, nikel klorid, chromik acid semua jual. Ini kiriman buat paket, ada 3 paket kiriman komplit, harganya ya segitulah, nanti saya kasih tahu di WA ya teman-teman ya. Ya mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Sekarang saya udah gak punya hutang nih, cairan chrome udah ada. Hutang saya berarti tinggal membuat cairan nih strike teman-teman ya. Nanti kita buat cairan nih strike, sebelum kita buat cairan koper tembaga, kita buat cairan nih strike dulu. Nih strike itu untuk bahan stainless atau bahan yang bersifatnya dipakainya panas seperti knalpot teman-teman contohnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham, dan kalau misalnya ada yang kurang paham tanyakan saja di deskripsi. Saya Abdillah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.